Selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama kami New Joy Community Church. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya saat ini saudara-saudara sudah siap untuk memuji, menaikkan puji-pujian kita dan penyembahan kita buat Raja kita Yesus Kristus. Amin. Saya rindu saat ini kita untuk menyembah Dia, meninggikan Dia. Saya percaya Tuhan sangat senang di saat Dia mendengarkan puji-pujian dan penyembahan kita. Dia rindu untuk mendengarkan anak-anaknya menaikkan pujian bagi Dia. Mari naikkan pujian kita yang pertama, yaitu sinar kemuliaan-Mu Bapa. Ku rasakan
Bapak Ibu Saudara adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online ini. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang bekerja di antara kita, yang menggerakkan hati kita. Tidak kebetulan kalau kita bisa bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, kita mengucap syukur karena Allah begitu baik. Semalam kita yang ada di California, dekat sekitar tempat saya, kita merasakan ada gempa berukuran 4,8 ya. Tidak besar tapi cukup mengagetkan. Tapi kita mengucap syukur, apapun yang terjadi, kita semua anak-anak Tuhan ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saudara percaya? Kita mengucap syukur saudara. Biarlah kita terus memupuk dan memelihara iman kita melalui firman Tuhan dan doa dan ibadah seperti ini. Kita boleh memiliki iman yang lebih kuat lagi. Dalam firman Tuhan, Nabi Elisa juga mengalami bagaimana dia dikelilingi oleh musuh tentara Aram, tetapi iman Elisa luar biasa. Pada waktu hambanya begitu ketakutan karena dia melihat tentara sekeliling mereka, tetapi Elisa dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata daripada hambanya ini, dan bujangnya itu boleh melihat bahwa tentara Allah begitu besar, lebih besar daripada tentara Aram mengelilingi mereka. Saudara, biarlah iman kita juga mengikut Tuhan Yesus. Kita sudah mengikut Dia bertahun-tahun mungkin. Biarlah iman kita juga boleh terus memandang kepada Dia, karena Allah sanggup membuat mujizat. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan masih terus bekerja dalam hidup kita. Dia belum selesai. Kita boleh bertanya kepada Dia, Tuhan, apa yang Engkau ingin terus kerjakan dalam hidup kita. Saudara bisa cari jawabannya melalui doa dan firman Tuhan. Allah terus bekerja supaya kita boleh menjadi serupa dengan anak-anaknya. Puji Tuhan saudara, saat ini kita diundang sebagai setiap kita adalah bait Allah. Tujuan kita, tugas kita saat ini adalah untuk menyembah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan, panggilan berbakti yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa roh Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk terus mencari wajah-Mu. Saat ini kami ingin berdiam diri di kaki Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Tuhan, anak-anak-Mu datang dengan segala pergumulan mereka satu persatu. Tolong mereka, tolong kami Tuhan untuk belajar iman kami. Kami pautkan kepada Engkau Tuhan Yesus, supaya tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang menghantui hidup kami, tetapi kami boleh belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bisa berbuat mujizat, sekarang pun dalam hidup kami sudah mengalami banyak mujizat dalam hidup ini, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh ditambahkan satu hari lagi, atau adalah hadiah dari Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami, beracaralah di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menyenangkan Tuhan dengan ibadah kami ini, dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dan hadir di tengah-tengah kami.
Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja terus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Segala yang kita hadapi, segala jalan hidup yang kita jalani, mungkin terkadang tidak selalu mulus. Tapi kita tahu Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan kita mau tetap pegang janji Tuhan itu. Amin, saudara. Karena di balik semua itu ada kehidupan kekal yang sudah disediakan buat kita semua. Saya rindu ajak kita untuk menaikkan pujian ini seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia Tuhan pada kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun
kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, amin. Seperti pelangi sehabis hujan, itu janji setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari saudara, jangan kau lelah untuk melayani Dia. Terus maju di dalam pelayanan, terus maju untuk mengikut Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu tahu jerih lelah dan itu tidak akan pernah sia-sia. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amen. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Lantakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Lantakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lantakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk mengajak kita menaikkan pujian ini untuk persiapan firman. Selalu ada jalan. Kadang jalan hidup kita seolah-olah kita ada di padang gurun, kita berputar-putar. Atau kadang kita menemukan jalan buntu. Tetapi ingat, Tuhan selalu ada di depan kita. Tuhan akan selalu menuntun kita. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun,
siang New Joy Community Church, kawan-kawan dan saudara-saudara. Tuhan Yesus mengasihi kalian, amin. Juga saya mengasihi kalian. Hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah 10 mujizat Tuhan Yesus yang melakukan. Dan minggu kemarin kita skip sebentar, yaitu kita mempelajari tentang dialog Tuhan Yesus dengan seorang ahli hukum Taurat dan salah satu muridnya, ya, bukan dari 12 muridnya, tetapi salah satu muridnya. Dan kita mengetahui pada waktu kita mempelajari tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk mengajarkan kita beriman kepadanya, ya. Lalu pada waktu kita mempelajari tentang dialog, kita belajar bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan siang hari ini kita mempelajari mujizat Yesus yang keempat pada waktu Tuhan Yesus itu menghardik badai di Danau Galilea. Saya ambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama lalu kita berdoa. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghalik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena siang hari ini kami boleh berkumpul lagi di ibadah online kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur tanpa bantuan Tuhan kami tidak sanggup melakukan seperti ini. Tetapi Tuhan memberikan kami mujizat sehingga kami terus bisa melayani Engkau melalui online, sehingga dari ibadah online kami ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, terutama untuk New Joy Community Church di wilayah sekitar kami, demikian juga bagi kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Sehingga biarlah dari pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan boleh berkati firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menjadi guru kami satu-satunya di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di satu era yang sangat canggih sekali di dalam teknologi, ya. Saudara mungkin punya cellphone atau ponsel yang di situ ada apps tentang cuaca, ya. Kalau kita dalam bahasa Inggrisnya apps tentang weather. Lalu di dalam apps tersebut, saudara bisa mengetahui, ya. Misalkan sekarang di Jakarta nih lagi mendung, ya. Ini hari mendung, besok mendung, dan setelah itu juga mendung lagi, ya. Dan sekarang kita di sini di California sedang hot, lagi panas sekali, saudara-saudara, ya. Dan di dalam apps tersebut kita bisa mengetahui, saudara-saudara, ya. Hari Selasa hujan, hari Rabu hujan, hari Kamis mungkin kering, dan juga bisa mengetahui berapa lama itu hujan, ya. Dan kapan, jam berapa berhentinya. Itu semuanya ada di apps tersebut, ya. Nah, benar saja saudara-saudara, tambah hari tambah canggih, ya. Orang bisa mengetahui segala apa yang terjadi di dalam iklim atau weather atau termasuk juga ada typhoon, ada badai, ya. Mereka bisa mengetahuinya, saudara-saudara.
Orang zaman dulu pun suka mengatakan, kita bisa mengatakan nanti tidak lama lagi ada hujan, ya. Orang zaman dulu, ya. Tetapi saudara-saudara, hanya ada satu oknum yang bisa menghentikan badai, ya. Mungkin di dalam hidup kita pernah dengar ada pawang hujan. Pawang hujan itu adalah seorang yang bisa memanggil hujan, ya. Tetapi satu oknum ini yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, dia bisa menghardik, dia bisa memerintahkan, dan alam itu bisa taat. Tidak ada teknologi yang bisa menghardik cuaca, saudara-saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghardik cuaca, dan cuaca itu pun taat kepadanya. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mempunyai pertanyaan. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, dia tahu nggak ada badai? Pasti tahu, saudara-saudara, karena dia itu Tuhan, ya. Dia tahu, ya. Dan pada waktu badai datang, itu dia tidak terkejut, karena dia tahu Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang mula-mula, demikian juga yang terakhir. Dia mengetahui semuanya. Termasuk dia tahu nggak ada pandemik sebelum pandemik datang? Tahu, saudara-saudara. Dia mengetahui, ya. Cuma seringkali manusia itu selalu hidup di dalam kekhawatiran. Manusia itu selalu hidup di dalam ketakutan, ya. Tidak seperti kita, ya. Kita selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan juga kita sebagai manusia hidup di dalam kelemahan. Artinya, saudara-saudara, kita tidak tahu bakal ada pandemi di tahun 2020. Ya, kita juga tidak tahu kalau seandainya nanti ada resesi. Kita tidak tahu. Dan juga kita tidak tahu kemungkinan nanti ada gempa bumi. Ya, kita tidak tahu. Ya. Dan juga kita tidak tahu, seringkali di dalam keluarga itu tahu-tahu ada badai, ada masalah. Bagaimana caranya kalau kita mempunyai masalah, mempunyai badai di dalam keluarga? Ya, kita belajar dari perikop ini. Di dalam keterbatasan manusia itu, di dalam kelemahan manusia itu, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak mempunyai satu kepastian. Tahu-tahu hidup ini bisa terjadi sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya, ya. Tetapi Yesus itu tahu bagaimana caranya. Karena bagi siapa saja yang mempunyai masalah, yang mempunyai badai di dalam kehidupan, datang kepada Dia. Dan Yesus itu sebagai kemanusiaannya dan juga sebagai keilahiannya, Dia tidak stres, Dia tidak khawatir, ya, tidak khawatir. Padahal ditulis bahwa badai itu, saudara-saudara, bukan badai yang kecil, ya, bukan riak-riak air yang berdatangan berkelanjutan, tetapi ini merupakan satu badai, saudara-saudara, ya, satu badai. Kalau dikatakan tiba-tiba itu benar-benar tiba-tiba. Saya itu senang mancing, ya, jadi banyak pengalaman hidup di kapal. Jadi satu kali pernah kita lagi mancing di pinggiran kapal, tahu-tahu ada gelombang menerjang itu, saudara-saudara, sampai jatuh, ya, sampai jatuh gitu, ya. Itu kemungkinan terjadinya seperti itu, ya. Nah, kalau udah ada gelombang seperti itu, saudara-saudara, ya, kita di perahu itu hanya melihat beberapa menit daratan, 1 menit lagi kita lihat air, 1 menit lagi lihat daratan, 1 menit lagi air. Demikian menakutkan, saudara-saudara. Tetapi pada saat itu Yesus tidur, ya. Dia bukan tertidur, saudara-saudara, tetapi dia tidur. Dia tidur, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Berbeda dengan kita, ya. Kita banyak masalah, tidak bisa tidur, ya. Kita banyak kekhawatiran, tidak bisa tidur. Kita banyak stres, tidak bisa tidur, ya. Berlainan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan, ya.
dia tidak khawatir atau tidak stres. Stres itu saudara-saudara ya berbahaya buat hidup saudara, berbahaya buat tubuh saudara. Karena mengapa? Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya memberikan renungan di satu birthday party untuk menedus, sebagian saudara kenal ya. Lalu saya suka bertanya sama dia, Pak, menedus apa yang membuat menedus itu umur panjang dan selalu happy? Dia bilang, saya tidak khawatir, saya selalu happy saja, saya selalu mengucap syukur. Itu bagus saudara-saudara. Mengapa? Kalau orang yang stres, secara otomatis tubuhnya itu memproduksi toksin, ya, racun dalam hidupnya. Itu yang membuat orang suka kena stroke, saudara-saudara. Berhati-hati, ya. Toksin itu bisa membuat orang kena sakit jantung, ya. Nah itu di Amsal 3:16 ditulis bahwa orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, dia berumur panjang dan selalu ada kekayaan dan kemuliaan di dalam hidupnya. Ya. Jadi manusia sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus bagaimana caranya tidak khawatir. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, ya selama 3,5 tahun, dia itu sebenarnya selain dia mengajar, dia memberikan contoh-contoh, ya kepada murid-muridnya, bagaimana supaya tidak khawatir, bagaimana menaruh imanmu kepada Allah yang Maha Kuasa. Selama 3,5 tahun itu, ya dia mengajarkan, dia memberikan contoh, bukan sesuatu yang kebetulan pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke perahu, tetapi pasti sesuatu akan terjadi dan dia ingin memberikan contoh bagaimana hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga tidak takut, saudara-saudara. Ya, tidak takut apa yang terjadi. Ya, karena dia mengetahui, dia mempunyai kuasa. Lain dengan kita, lain dengan muridnya. Muridnya di ayat 25 dikata dia berteriak, Tuhan, tolonglah kami ini binasa, atau juga kami ini akan tenggelam. Nah saudara-saudara, sebenarnya murid-murid ini sebenarnya kan mereka nelayan kan. Mereka tahu saudara-saudara seberapa besar gelombang itu terjadi, ya. Tetapi sebagai nelayan pasti mereka baru pernah melihat gelombang yang sangat besar sekali, sehingga mereka mengatakan, berteriak, pasti kita akan binasa, pasti kita akan tenggelam. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, kamu ini kurang percaya, ya, kamu ini kurang percaya. Dikatakan di sini saudara-saudara bahwa orang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan Yesus itu adalah orang yang beruntung, orang yang sangat baik sekali di dalam kehidupannya. Ya, mengapa? Karena di Mazmur 91 pun ditulis ayat 1-2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Yesus tertidur di perahu untuk menunjukkan bagaimana caranya kita menaruh percaya kita kepada Dia. Ya, di saat-saat krisis, di saat-saat aman, kita menaruh kepercayaan kepada Dia. Karena Dia itu Allah. Dia itu tidak pernah takut, Dia tidak pernah khawatir, dan Dia tidak pernah menurun imannya. Ya, Dia sebagai manusia, dia ingin menunjukkan sebagai manusia yang sempurna, dia menunjukkan bagaimana orang percaya itu hidup berdasarkan iman kepada Tuhan. Saudara tahu, orang yang mempunyai iman sebenarnya lebih pintar satu tingkat dari orang yang sangat pintar sekali.
Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus itu sebagai kemanusiaannya, sebagai keilahiannya itu, dia tidak pernah terkejut dengan sesuatu yang terjadi. Dia tidak pernah khawatir atau stres dengan apa yang terjadi. Dan juga dia tidak pernah takut dengan apa yang terjadi. Karena itu kita sebagai orang percaya harus menaruh kepercayaan kita kepadanya. Betul? Amin saudara-saudara. Karena Yesus bisa menjaga saudara. Ya, dia bisa menjaga saudara. Di ayat 26 ditulis begini. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, kalau kita di laut baru melewati satu tempat yang sangat besar gelombangnya, ya, lalu masuk ke daerah yang gelombangnya agak tenangan, ya, kita bisa merasakan. Tetapi pada saat itu saudara-saudara, saya percaya pada saat itu, pada waktu Tuhan Yesus itu menghardik badai itu, saat itu pun juga gelombang itu tidak ada lagi. Dikatakan sangat teduh sekali. Ya, dia mengajarkan iman kepada kita. Dia mengajarkan iman kepada kita. Ya. Mengapa? Karena iman itu menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa takut. Ya. Saudara tidak bisa memiliki iman dan takut dalam keadaan yang bersamaan. Tidak. Ya. Saudara tidak bisa mengatakan saudara beriman tetapi saudara takut. Saudara juga tidak bisa mengatakan saudara takut tetapi saudara beriman. Ya, jadi either atau beriman atau takut. Ya, tidak bisa dua-dua. Karena itu dikatakan, kamu yang kurang percaya, mengapa kamu begitu takut? Kalau memang takut, ya takutlah. Ya. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan kata yang Yesus katakan takut ini, ya, bukan pengecut saudara-saudara, tetapi kurang iman. Ya, kurang iman. Nah, dikatakan juga artinya itu iman yang kecil. Ya, ini 5 kali muncul di Alkitab. Ya, terutama pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Tuhan Allah itu mendandani rumput di ladang. Ya, burung di udara dipelihara. Ya, apalagi kamu lebih berharga dari dua-duanya, pasti Tuhan itu akan memelihara kita. Ya, memelihara kita. Sehingga murid-murid yang mempunyai sedikit iman itu, ya, baik sekali mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan baik sekali kalau setiap orang percaya itu, kalau setiap mempunyai krisis atau badai kehidupan di dalam hidupnya, datang kepada Yesus. Ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu jangan sampai kita mempunyai iman yoyo. Saudara-saudara, tahu iman yoyo? Sebentar naik, sebentar turun. Sebentar naik, sebentar turun. Itu iman yoyo. Ya. Hidup orang percaya itu sebenarnya imannya harus maintain terus. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu badai datang, masalah datang, dia sudah tahu. Dia sudah mempunyai iman untuk menghadapi badai tersebut. Ya. Jangan mempunyai iman yoyo. Ya. Iman yang turun naik. Karena Yesus bisa menyelamatkan saudara dari badai kehidupan. Amin saudara-saudara. Dia bisa menyelamatkan saudara dari badai kehidupan kita. Ya. Dan ini ada satu keindahannya di dalam ayat tersebut. Ya. Keindahannya begini. Saya sambungkan dengan keselamatan. Pada waktu seseorang mendapatkan keselamatan, lalu itu melalui proses atau seketika. Pasti seketika, saudara-saudara. Tuhan Yesus nggak bilang nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu, kamu baik apa enggak. Enggak, saudara datang kepada Yesus, saudara mengakui dia sebagai juru selamat, mengakui saudara berdosa, bertobat,
Dia berikan keselamatan. Seketika itu juga saudara mendapatkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Persis seperti pada waktu dia menghadik badai tersebut. Demikian juga saudara-saudara pada waktu saudara mempunyai masalah di dalam kehidupan, mempunyai badai kehidupan, saudara datang kepada dia, pasti badai kehidupan saudara itu pun juga akan dihadik oleh Tuhan Yesus. Sehingga saudara akan mempunyai damai sejahtera dalam hidup ini. Pikiran yang lebih baik, pikiran yang lebih cerah, pikiran yang lebih segar. Ya. Dan dia terus mau menyelamatkan saudara. Selama sisa hidup saudara, dia ingin menolong saudara. Dan satu keindahannya lagi saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus sedang mengatakan, oh coba saya ukur-ukur dulu ya, iman saudara besar apa enggak ya. Oh terlalu kecil saya nggak bisa terima. Enggak. Dia memberikan sebagai karunia, seperti murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, kamu yang kurang percaya. Artinya murid-muridnya itu mempunyai hanya iman yang kecil. Tetapi Tuhan yang mempunyai karunia begitu besar, dia menjawab, dia menolong, dia menyelamatkan. Ada satu teologian yang bernama Frederick Brunner mengatakan begini, walaupun dengan iman yang tidak sempurna, Tuhan Yesus mendengar tangisan mereka. Walaupun kelihatannya mereka tidak layak, Tuhan Yesus menjawab mereka. Tidak peduli seberapa lemah atau tidak layaknya kita mendekati Yesus, dan tidak peduli betapa tidak mengesankannya iman kita, Yesus menolong kita. Kenapa saudara tidak datang kepada Dia? Saudara minder, saudara takut, saudara khawatir tidak dijawab, saudara khawatir tidak diperhatikan oleh Yesus. Diperhatikan. Dia menjawab, asal saudara harus datang kepada Dia, karena Dia akan melenyapkan segala kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, dan Dia akan gantikan dengan sukacita. Saudara mau hidup saudara diisi dengan sukacita, diisi dengan damai sejahtera? Mau? Hidup ini hanya sebentar, hanya sementara. Ambil yang sempurna, ambil yang baik. Ya. Filipi 4 ayat 6-7 menulis begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan apa? Damai sejahtera yang melampaui akal, melampaui segala kepintaran kita. Tadi saya katakan, orang yang beriman satu tingkat lebih pintar dari orang yang pintar. Lebih pintar dari orang yang pintar, lebih pintar dari orang yang pintar, ya. Datang kepada Yesus, karena Yesus itu selain sebagai manusia, dia itu adalah Allah 100%, ya. Dan itu di ayat 28 itu ditulis, manusia macam apa ini? Orang macam apa ini yang bisa berbicara kepada angin dan ombak? Lalu angin dan ombak itu mendengarkan dia. Manusia macam apa yang bisa berbicara dengan cuaca dan tunduk kepadanya? Saudara pernah ketemu dengan satu oknum seperti ini? Tidak, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam sejarah manusia tidak pernah tertulis seperti manusia seperti dia, karena Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan di perjanjian lama pun
Orang perjanjian lama itu juga menulis Mazmur 65 ayat 7, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ya, saya percaya orang-orang zaman dahulu itu kemungkinan lebih sekali melihat mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sudah bisa menulis seperti ini. Ya, Mazmur 107 ayat 28-23, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Problemnya dengan orang modern itu mengeluarkan Tuhan dari hidupnya, sehingga hidupnya itu diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan stres. Itu juga yang dialami oleh negara-negara modern seperti Eropa dan juga mudah-mudahan bukan Amerika, mengeluarkan Tuhan dari hidup mereka, menggantikan dengan segala kepintaran-kepintaran manusia, sehingga problem itu bukan artinya hilang, malah bertambah. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau hidup di dalam damai sejahtera seumur hidup saya. Saya tidak mau mati berdiri, tetapi saya mau mati menutupkan mata dengan penuh damai sejahtera. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan? Karena mata rohani kita tertutup. Saudara perlu bertobat, minta tolong sama Tuhan, supaya mata rohani sudah terbuka. Bukankah begitu seperti tadi Ibu Nani pada waktu doa pembukaan dia menceritakan satu ilustrasi mengenai Nabi Elisa, di mana bujangnya itu Gesasi itu merasa takut dikepung oleh bangsa Aram, tetapi Elisa bilang, "Hei, terbukalah matamu, lihat serdadu-serdadu Allah itu mengelilingi kita beribu-ribu." Maka berdoalah saudara, supaya mata rohani kita ini terbuka dan kita melihat bahwa Tuhan itu menjaga kita siang dan malam. Bagi orang yang beriman kepada Dia, kemanapun dia berada, manapun dia pergi, dia mengerti Tuhan itu menyertai. Kalau Tuhan menyatakan melarang, pasti mereka tidak pergi, karena Tuhan itu pun akan ternyata Tuhan itu terlihat di kehidupan mereka. Saudara-saudara, ya. Dan Yesus memiliki otoritas di bumi dan di surga. Yesus bisa nggak menghentikan pandemi ini dengan seketika saja? Saya yakin pasti, saya percaya pasti bisa. Ya, pasti bisa. Tetapi saudara-saudara, itu merupakan satu juga tanda-tanda di dalam kehidupan ini. Kehidupan manusia itu tidak terlepas dari penderitaan, tidak terlepas dari kesengsaraan. Karena itu manusia itu perlu sekali mempunyai satu organ yang lebih besar dari kekuatan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dikatakan orang apa ini sampai badai itu pun taat, karena dia itu sepenuhnya Allah. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, ya, Yesus datang dengan memberikan mujizat-mujizat. Itu artinya kerajaan Allah itu sudah ada, cuman belum sempurna. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ditulis the kingdom of God is here, but not. Why dikatakan is here? Karena isiannya itu sudah ada di dalam hati kita. Why orang percaya itu selalu dan masih bisa khawatir? Karena the kingdom of God in your heart itu you have to, saudara harus yakini, ya, harus bertobat untuk mengakui Dia itu sebagai Raja di dalam kehidupan saudara. Ya. Dan dikatakan di Alkitab bahwa hidup itu tidak
akan terus bertambah mudah tetapi bertambah sulit. Tetapi bagi siapa yang menaruh kepercayaannya di dalam Tuhan, hidupnya itu selalu terjaga. Ya. Apa yang menjadi badai di dalam kehidupan saudara? Istri, suami, anak-anak datang kepada Tuhan. Pekerjaan, sakit penyakit datang kepada Tuhan. Apa yang membuat dunia saudara tergoncang? Datang kepada Tuhan. Yang akan membantu di luar kemampuan saudara. Amin saudara, ya. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini. Saya berharap itu boleh menjadi berkat untuk kita semua agar saudara boleh belajar hidup dengan iman, ya. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu berkuasa, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pendengaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan itu bisa dihampiri oleh orang yang lemah seperti kami. Orang yang sering kali merasa takut, khawatir atau stres di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan tidak melihat seberapa besar iman kami. Asal kami mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berkeberatan hati untuk menolong. Dan Tuhan akan menghadik badai kehidupan kami. Sehingga hati kami boleh mempunyai damai sejahtera. Pikiran kami boleh lagi menjadi satu pikiran yang penuh dengan rasa syukur. Dan kiranya Tuhan boleh nyata-nyata hari lepas hari tambah-tambahkan iman kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memakukannya di kayu salib. Kiranya Tuhan tolong Engkau boleh mendengarkan doa kami dan Engkau menjawabnya, karena kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin saudara-saudara, ya. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Tetap kita masih mendoakan pandemi ini supaya cepat berlalu, sehingga manusia dimanapun kita berada bisa kembali lagi ke dalam kehidupannya yang normal. Dan kita berdoa supaya vaksin ini bisa diberikan dan juga bisa digunakan untuk kehidupan manusia hari lepas hari. Dan juga kita akan berdoa untuk Presiden Trump, pemilihan umum di November 3, ya. Saya akan berdoa dan saya hanya berharap seperti dulu saya sudah memberikan Bible study bagaimana caranya memilih seorang pemimpin yang bertuhan, ya, bukan yang sempurna tetapi yang bertuhan. Dan saya berharap Roh Kudus memimpin saudara, ya. Karena apa yang kita pilih itu akan berkelanjutan untuk anak cucu kita, ya. Kalau mungkin saudara berkeberatan saya menyebut nama, saya tidak akan sebut nama. Tetapi saya memohon saudara memilih orang yang benar, bukan orang yang tidak percaya. Karena kita harus bertanggung jawab untuk generasi yang berikutnya. Musa pernah berkata, pakailah hidupku di dalam generasi aku sekarang, supaya aku bisa berguna untuk generasi yang berikutnya, ya. Lalu kita juga akan berdoa untuk Indonesia, untuk Presiden Jokowi,
supaya Presiden Jokowi bisa mempunyai kekuatan untuk menjalankan negara yang besar itu. Dan Indonesia diberkati karena Indonesia mempunyai filosofi menomorsatukan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghampiri-Mu di dalam doa kami ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa supaya COVID-19 ini akan berlalu dengan sekejap. Dan kami berdoa supaya vaksin yang akan diberikan itu pun akan benar-benar ampuh, sehingga orang yang divaksin itu bisa lebih sehat dan lebih kuat untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong bukan saja yang di Amerika, juga Tuhan tolong bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, terutama keadaan di Indonesia ini sedang menanjak, terutama di Jakarta. Kiranya Tuhan tolong supaya Engkau mau bertindak, supaya penanjakannya itu boleh diturunkan kembali oleh Tuhan. Dan kalau pemerintah sudah merencanakan akan memberikan vaksin di tahun depan, demikian juga dengan di Amerika, biarlah itu boleh tepat waktu dan kami bisa mendapatkannya, supaya anak cucu kami ini boleh hidup dengan badan yang sehat dan kuat. Tetapi terutama sekali kami ingin hidup di dalam tabit yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menjaga hidup kami pagi, siang, dan malam, supaya kami boleh sehat dan kami bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan juga kami ingin berdoa untuk pemilihan ya Bapa di surga, supaya di dalam pemilihan ini November 3 Tuhan menyatukan seluruh orang percaya di seluruh dunia dan juga terutama di Amerika, untuk Tuhan memberikan satu pemimpin yang terus memperjuangkan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kiranya Tuhan ikut campur. Tuhan menyertai. Setiap orang memilih akan memilih anak Tuhan juga. Dan juga kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia. Tuhan berkati. Jauhkan negara ini jadi dari malapetaka. Dan kiranya Tuhan boleh berkati supaya di dalam politik ada sesuatu yang sangat baik supaya mencerdaskan bangsa. Di dalam ekonomi menjadi salah satu ekonomi yang terbaik nanti. Dan juga di dalam keberadaan sebagai bangsa kami boleh bersatu hati, berjabatan tangan, bergandengan tangan untuk merasakan dan menikmati kejayaan Indonesia sebagai negara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam penutupan. Seperti biasa, Lisa akan memimpin kita dalam lagu penutup How Great Thou Art. Lalu kita masuk ke dalam benediction dan Tuhan memberikan berkat untuk saudara semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mau naikkan How Great Thou Art. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Terimalah berkat dari pada Bapa di surga. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan pernyataan daripada Tuhan selalu ada padamu. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu terutama, demikian juga di dalam pemberianmu, supaya engkau diberkati Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.